Warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini adalah untuk warga Jakarta yang amat saya cintai. Izinkan saya menyampaikan bahwa dalam Pilkada 2024 ini saya memilih pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Saya kenal Mas Pram sudah lama sekali, sejak awal 1990-an. Bahkan pada saat anak pertamanya lahir di Jogja tahun 92, saya ikut menemani Mas Pram menunggu istrinya melahirkan anak pertamanya di rumah sakit. Begitu dekatnya kita. Karena itu saya kenal karakternya, saya kenal pikirannya. Ya santun, kerja serius, kerja tuntas, dan bawaannya tenang, stabil, dan dia tidak merendahkan siapapun. Dia menghormati semua kalangan, komit terhadap janji, dan punya pengalaman politik, pengalaman pemerintahan yang amat panjang. Nah, Mas Pram juga bisa berkomunikasi dengan semuanya. Artinya bisa diterima, mudah untuk bisa diterima. 24 ini bukanlah eksperimen, ini bukan coba-coba. Dan saya senang sekali melihat bahwa dalam kampanye ini banyak kesamaan dalam paradigma pembangunan kota, dalam keberpihakan kepada yang kecil. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang selama ini kami perjuangkan. Membesarkan yang kecil, menjaga keadilan, memperjuangkan kesetaraan, dan yang tidak kalah penting, menjanjikan keberlanjutan program-program kami ketika bertugas di Jakarta dahulu. Itu sebabnya ketika ini dikatakan semua depan publik, maka bisa ditagih nanti di depan publik. Jadi saya percaya Mas Pram dan Bang Dul insya Allah akan membawa Jakarta maju kotanya, bahagia warganya, berkah untuk semua, dan tetap menyala. Karena itu saya merekomendasikan kepada warga Jakarta untuk memilih Mas Pram dan Bang Dul pada Pilkada 2024 ini. Demikian pesan saya untuk seluruh warga Jakarta. Salam hangat untuk ibu, untuk bapak, dan saudara-saudara sekalian di rumah. Insya Allah kebahagiaan, keberkahan selalu mengiringi saudara-saudaraku warga Jakarta yang saya sangat cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati pertandingan China Masters ya, di mana Indonesia bisa dua final dan luar biasa ya, mengalahkan berturut-turut pemain-pemain Cina. Yang paling hebat Jonathan Christie mengalahkan pemain Cina mulai dari babak 16 besar, perempat final dan semifinal. Nanti dia melawan Anders Antonsen dari Denmark yang mengalahkan unggulan utama rekan senegaranya Victor Axelsen ya. Saya sesungguhnya sangat memperhatikan bulu tangkis walaupun akhir-akhir ini agak malas karena kalah melulu Jonathan Christie. Tapi di China luar biasa Jonathan ya. Tahun ini ketika pertandingan berada di China, Jonathan Christie tak terkalahkan ya. Baik di kejuaraan Asia maupun di Piala Thomas ya, anehnya. Dan ini China Masters, dia tinggal melawan Anders Antonsen, apakah akan berhasil atau tidak. Tapi bukan itu yang mau saya bahas sahabat sekalian, dan juga sabarkan unggulan 3 dari China ya, setelah mengalahkan unggulan pertama dari China juga ya, padahal dia non unggulan. Ya selamatlah ya kalau ada yang menang seperti ini. Tapi kita akan bahas bukan soal bulu tangkis, tetapi lagi-lagi pendapat dan tulisan Syahganda Nainggolan yang meyakinkan kita perlunya kita memilih pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Sekali lagi ya, saya ingin dua-duanya saya majukan dengan pikiran yang kritis ya. Pikiran yang kritis, sekali lagi critical thinking. Coba kita lihat sobat era sekalian ya. Ini tulisan Syahganda di Fakta Kini, dia juga kirim tulisan itu ke saya ya. Dr. Syahganda _2 musuh utama Jokowi itu ya Habib Rizik, bukan PDIP ya. Tapi simple questionnya adalah kenapa Habib Rizik kemudian mendukung calon yang di-endorse oleh Mulyono? Kan jadi masalah jadinya. Padahal Mulyono engkau sumber dari segala masalah ya. Tapi coba kita bacakan biar fair ya. Sabtu 23 November 2024 yang dimuat oleh faktakini.info. Musuh utama Jokowi itu ya Habib Rizik. Dr. Syahganda Nainggolan
Sabang Merauke Circle, luar biasa ya. Oke, pada suatu kesempatan setelah keluar dari penjara beberapa tahun lalu, saya berkesempatan bertemu seseorang di lantai 9 sebuah gedung kawasan Monas. Orang ini, bapak tua, pada tahun 1998 pernah ditendang Napoleon Bonaparte di markas militer di Timor Timur. Saat itu ceritanya Napoleon yang berpira muda, seorang letnan polisi menjadi penjaga di markas itu. Karena si bapak tua ini mirip apek-apek Cina pedagang, menelepon seseorang sambil selonjoran di ruang teras markas. Napoleon berpikir ini Cina tua pedagang kurang sopan. Lalu Napoleon menendang kakinya, menyuruh pergi dari situ karena mengganggu pimpinan yang sedang rapat di dalam. Sambil lugunya sang bapak tua mohon maaf ke Napoleon dan dibilang sebentar selesai. Setelah selesai, bapak itu masuk ke dalam ruangan bukannya meninggalkan gedung militer itu. Sehingga membuat Napoleon marah. Napoleon kemudian berusaha mengejar ke dalam untuk mengusir. Karena sebagai perwira penjaga dia bertanggung jawab. Anehnya ketika Napoleon masuk, orang-orang di dalam semua tertawa terhadap Napoleon. Ternyata bapak tua mirip apek-apek Cina itu perwira tinggi militer berpangkat kolonel. Nah, dan Napoleon tersipu keluar ruangan. Kembali ke cerita saya menemuinya di lantai 9, silaturahmi sambil menanyakan kenapa Prabowo tidak mau menemui Habib Rizik selama di penjara. Lalu dia menjawab, katanya, cerita ini saya sengaja sampaikan ke publik untuk memberikan ingatan kepada rakyat tentang sejarah. Rakyat kita seringkali problem short term memory, ya, sehingga dengan gampang mendegradasi ketokohan seseorang dalam konteks politik, khususnya ketika Habib Rizik memberikan dukungan politik kepada Ridwan Kamil yang juga didukung Jokowi. Muncul lecehan seolah-olah Habib Rizik lupa Jokowi adalah musuhnya. Saat ini terkait pilkada ada upaya PDIP melakukan politik siluman bahwa mereka adalah musuh utama Jokowi. Sehingga semua kelompok pembenci Jokowi harus mendukung calon pilkada yang diusung PDIP. Beberapa tokoh memberikan statement bahwa kaum musuh Jokowi tidak boleh memilih calon yang didukung Jokowi, termasuk RK di Jakarta. Ada pula upaya dramatisasi agar terlihat Hasto PDIP sebagai pahlawan dan dikatakan Hasto, Anies Baswedan dikriminalisasi Jokowi, otaknya Jokowi. Dalam tulisan saya kemarin, Ridwan Kamil dan Jakarta Gemilang, saya sudah ulas bahwa sejarah harus diluruskan. Pertama, sejarah Jokowi adalah sejarah PDIP Perjuangan. Bahkan kalau ini sudah PDIP Perjuangan lagi. Bahkan kalau Gibran adalah wakil capres Ganjar, sebagaimana mereka perjuangkan tempo hari, situasinya PDIP tetap benteng utama rezim Jokowi. Bayangkan selama 10 tahun lebih Jokowi bersama PDIP, sekarang rakyat harus dicuci otak seolah-olah PDIP adalah musuh Jokowi. Ya. Oke. Jadi jika babak sejarah harus dituliskan, maka kita harus membuat periode 2005 Wali Kota Solo sampai 2024 sebelum final pasangan Prabowo Gibran di KPU adalah periode Jokowi adalah petugas partai PDIP. Artinya mereka satu kesatuan. Selanjutnya adalah babak di mana pilkada Jokowi tidak bersama PDIP. Periode ini sejak pendaftaran Cakada sampai dengan 20 Oktober 2024. Sedangkan saat ini adalah periode era Prabowo Subianto berkuasa sejak 20 Oktober sampai 27/11 ya. Pada saat Prabowo sedikit lagi berkuasa, sudah jelas rencana Jokowi adalah menempatkan anaknya Kaisang sebagai Cagup Jateng atau Cawagup di Jakarta gagal. Entah bagaimana ceritanya mahasiswa di seluruh Indonesia turun ke jalan menolak keputusan MK soal umur Kaisang, bukan menolak RUU yang membatalkan putusan MK ya. Dan entah bagaimana ceritanya Sufmi Dasko Ahmad, tangan kanan Prabowo Subianto, berubah haluan menghadang Kaisang untuk lolos di DPR. Rencana rekayasa perubahan undang-undang pemilu kada saat itu. Yang jelas calon Jokowi satu-satunya yang lolos hanya menantunya, yaitu Bobi Nasution. Calon Jokowi hampir semuanya urusan keluarga saja. Enggak juga ya. Jokowi kan banyak mengendorse orang. Saya diceritakan bagaimana Jokowi kemudian mengendorse beberapa orang di Golkar ya, yang tidak bisa ditolak oleh Erlangga Hartarto. Tentu saja Jokowi masih mempunyai pengaruh, namun membuat Jokowi seolah-olah monster penting di era sekarang adalah nonsense.
bahwa Jokowi ingin tetap tampil sebagai efek power syndrome sangat manusiawi. Akan tetapi dalam babakan sejarah saat ini, Jokowi yang partainya PSI kecil tidaklah mempunyai pengaruh penting relatif terhadap kekuasaan Prabowo Subianto. Is it? Nah ini a big question sesungguhnya. Berbagai manipulasi media dan survei yang mengatakan Jokowi masih dominan adalah propaganda. Dalam teori kepemimpinan, kebodohan kita adalah jika kita termakan oleh propaganda itu. Jika tidak ingin termakan propaganda, maka saat ini dalam babak baru yang ada dalam pilkada hanyalah pilihan Prabowo Subianto, penguasa resmi atau pilihan lainnya. Dalam beberapa daerah pilihan lainnya tidak hanya PDIP namun juga keberagaman yang tidak mungkin dibatasi. Misalnya Jawa Timur dan Jawa Barat ada calon yang didukung selain dukungan Prabowo dan PDIP. Apakah Ridwan Kamil pilihan Jokowi? Pertanyaan ini penting untuk menjelaskan situasi sebenarnya. Jokowi pilihannya ketika babak berkuasa adalah anaknya cawagup di Jakarta. Dia tidak punya kepentingan terhadap siapapun cagupnya. Sebaliknya RK yang elektabilitasnya 60% di Jawa Barat tidak memilih menjadi cagup Jakarta. Sayangnya RK yang karirnya di politik seperti Anies Baswedan tidak memiliki partai, harus mengalah pada partai yang mau mengusung. Kebetulan Golkar merekrut RK di penghujung masa jabatan Gubernur Jabar dan hasil kompromi politik Golkar dengan Gerindra, maka RK ditempatkan di Jakarta. Dalam penempatan RK di Jakarta tidak ada peran Jokowi di sana. Itu urusan Prabowo dan Golkar. Golkar mengalah di Jawa Barat, memberikan kesempatan kepada kader Gerindra menjadi cagup bersama mereka. Jadi jika ada orang yang mengatakan RK ditempatkan di Jakarta karena Jokowi, itu tidak masuk akal sama sekali, halusinasi. Is it? Masa sih? Lalu apakah Habib Rizik atau ulama lainnya mendukung RK kemudian ketokohan Habib Rizik tergerus? Habib Rizik Syihab sudah mengatakan bahwa urusan antara dia dan RK serta urusan dia dengan Jokowi dua hal terpisah. Dalam suratnya kepada penasihat FPI Buya Syekh Al-Qurtubi Al-Bantani tentang hal ini, surat IBHRS dari kota suci Madinah. Cara pandang terlihat jelas bahwa Habib Rizik terus akan menuntut Jokowi atas kejahatan dia selama ini. Kita ketahui bahwa di pengadilan saat ini Habib Rizik melayangkan tuntutan ganti rugi atas kejahatan Jokowi terhadap demokrasi dan HAM. Sebesar ganti rugi 5.000 triliun masih berlangsung. Cara pandang Habib Rizik tentu sangat dewasa dalam berpolitik. Begitu juga Profesor Din Samsuddin yang mendukung RK. Melalui WA-nya terhadap saya kemarin, dia menyetujui cara berpolitik yang tidak kekanak-kanakan. Artinya mendukung RK bukan urusan posisi politik kita terhadap Jokowi. Ini sesuatu yang bisa dipisahkan. Penutup, sepanjang sejarah pemerintahan Jokowi baik di Jakarta maupun nasional, musuh utama Jokowi adalah Habib Rizik Syihab. Saya yang 10 tahun melawan Jokowi di penjara di era itu 2020 dan hampir di penjara 2016 bersama Rahmawati Soekarno Putri tetap mengakui keutamaan dan keulamaan Habib Rizik. Habib Rizik adalah sinar pelita bangsa selama era Jokowi itu. Persoalannya babak baru sekarang, di era Prabowo akan ada oposisi-oposisi besar yang akan muncul. Itu keniscayaan sejarah. Persoalannya adalah kita tidak bisa meletakkan urusan Pilkada Jakarta dengan membuat kebencian terhadap Jokowi menjadi kebencian terhadap Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil adalah pilihan Prabowo dan Golkar. Bahwa Jokowi mendukung Ridwan Kamil dan Habib Rizik Syihab mendukung Ridwan Kamil itu hanya irisan saja. Jika kelompok tertentu adalah oposisi sejati dan mau menghadang Ridwan Kamil di Jakarta, jangan bersembunyi di isu Jokowi. Jangan bilang karena benci Jokowi kalian harus mengatakan tidak mendukung RK karena kalian oposisi Prabowo. Itulah sejatinya berdemokrasi. Iya, sobat era sekalian. Jadi kalau kata Syah Ganda, kalau tidak mendukung RK itu jangan katakan karena Anda tidak mendukung Jokowi, tapi karena Anda oposisi terhadap Prabowo Subianto. Kalau saya terus terang saya beroposisi terhadap Prabowo Subianto dan beroposisi terhadap Jokowi. Karena saya menganggap bahwa Jokowi dan Prabowo ya sama saja. Hanya bedanya kalau untuk Jokowi sudah final. Ya. Tapi kalau untuk Prabowo baru babak-babak awal. Siapa tahu nanti babak
16 besar ya, babak perempat final, babak semifinal dia berubah. Ya kan? Kalau dia berubah lebih mencerahkan ya, kalau sekarang saya belum melihatnya ya. Kenapa kok bisa ada penersangkaan Tom Lembong, kok bisa ada kasus Zarub Rikar misalnya tidak ditindaklanjuti, hanya biasa-biasa saja. Jadi ada hal yang belum saya serk dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi memilih Pilkada DKI memilih sebuah semangat perlawanan. Nah, saya terus terang saja ya, saya tidak melihat ada semangat perlawanan kalau memilih Ridwan Kamil ya. Tapi adanya di pasangan satunya ada semangat perlawanan di situ. Tetapi saya kemudian belum memutuskan karena lihat juga sejarah mereka. Sejarah mereka yang tidak pro-Islam, sejarah mereka yang barangkali partai yang katakanlah terlalu nyinyir dengan kekuatan-kekuatan kanan misalnya. Walaupun sekarang mix up, Marwar Sirait ya ada di kubu RK Suswono, Budiman ada di pemerintahan, ya orang kiri di pemerintahan, sekarang malah tidak hanya di oposisi sesungguhnya. Jadi kiri dan kanan blur. Ada spektrum kiri di oposisi, ada spektrum kiri di pemerintah, ada spektrum kiri di pemerintahan, ada spektrum kanan di oposisi, ada spektrum kanan di pemerintahan. Jadi menariknya itulah ya, menariknya politik Indonesia tidak bisa lagi dipisahkan hanya kika kanan kiri, tetapi memang banyak unsur-unsur yang ada di dalamnya. Karena itu kita baca ya komentar Sobat Era sekalian sebagai bentuk objektifikasi. Ferry Hermawan, insya Allah tetap Prano. Kemudian Assalamualaikum Mekah hadir Bang Refli. Kemudian salam perubahan keren cadas. Masya Allah, tabarakallah, mantap Pak Anies Baswedan, orang yang cerdas dan is the best. Amin, amin. Palembang hadir, salam keren cadas Bang. HRS blunder. Satu kapal sama Mulyono, salut sama Pak Anies berani melawan Mulyono si biang kerok kriminalisasi. Tidak mendukung wakil partai terlebih bawaan Mulyono. Kalau pilihan Anies menang maka suara Anies kuat untuk 2029. Kalau Ridwan menang maka pamor FPI naik lagi dan dipercaya rakyat. Dengan diangkatnya Babe Haikal orangnya FPI, kayaknya FPI langsung jinak. Mereka melupakan peristiwa berdarah KM50 enggak ya kalau melupakan. Dan juga tidak bisa Babe Haikal dianggap representasi dari FPI rasanya. Ikut politik praktiskah sekarang FPI? Saat ini tanpa bermaksud menyepelekan yang lain, ada 4 kelompok besar yang menentukan kemenangan. 1 Pak Anies dan anak Abah, 2 Pak Ahok dan Ahoker, 3 Jackmania, dan 4 rakyat Betawi. Kira-kira mayoritas pilih siapa? Pengaruh Mulyono nggak ada ya? Karena Marwar Sirait mengatakan, ayo kita buktikan siapa yang lebih kuat antara Mulyono Prabowo dan Anies PDIP kan begitu.